Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Akmal, mahasiswa PPG Daljab tahun 2024 dengan LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan saya telah menyelesaikan PPL dengan penerapan model Differentiated Based Learning atau model DBL dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Husni Sidki MA dan juga guru pamong Bapak Muspiarman SPDI. Dan berikut rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semua, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Siapa yang mimpin doa hari ini? Ya, Rafael. Selanjutnya baca Al-Quran atau Tadarus. Siapa yang hari ini baca Qurannya? Amanda ya? Anda semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Ya, kalau sudah, Bapak cek absen dulu ya. Afdal Herdisal, Aisyah Firma, Amanda, Anindita, Aren, Audia, Kevin, Cahaya, Farel Asra. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya? Ya, nihil. Alhamdulillah, bagus ya. Anda semua, kembali hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bersama Bapak.
Sebelum itu, kembali Bapak menjelaskan apa saja kesepakatan kelas kita selama belajar PAI dengan Bapak. Yang pertama, datang tepat waktu. Tidak ada yang terlambat kecuali ada keperluan lain. Kemudian, membawa perlengkapan sekolah atau pembelajaran hari ini. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Kemudian, boleh menggunakan HP ketika diperlukan. Bisa dipahami semuanya? Ya. Baik. Sebelum kita masuk materi, Bapak harap Ananda bisa menjawab pertanyaan pemantik yang Bapak sediakan ini. Perhatikan gambar, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Yang bisa jawab, silakan angkat tangan nanti. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Indonesia? Melalui apa saja Islam itu masuk ke Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ya, Anindita, silakan. Perdagangan, perkawinan, pelayaran, sama pendidikan. Iya, ada perdagangan, perkawinan, pelayaran, dan pendidikan. Itu pertanyaan yang pertama, bagus ya. Ada lagi yang menambahkan? Pak rasa itu sudah lengkap jawabannya ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapa saja tokoh penyebar ajaran agama Islam di Indonesia? Ini ada foto-foto tokoh. Siapa yang bisa jawab? Siapa saja tokoh agama Islam di Indonesia? Yang menyebarkan Islam di Indonesia siapa saja itu? Farid? Ya. Wali Songo. Ya, Wali Songo. Kalau kita di Sumatera Barat siapa kira-kira? Ya, Kevin. Tuanku Imam Banjar. Ya, Tuanku Imam Bonjol. Siapa tadi yang jawab? Buya Hamka, masih banyak yang lainnya. Ada juga Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ananda semua, untuk materi kita masuk kepada bab selanjutnya tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, Ananda semua dapat menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Ananda dapat menganalisis tokoh-tokoh penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Ananda dapat meneladani nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Kemudian kegiatan kita hari ini, Ananda akan Bapak bentuk per kelompok. Kemudian nanti ada tugas per kelompok. Nanti Ananda kerjakan per kelompok. Selanjutnya kita bagi dulu ya, Ananda per kelompok. Nanti duduklah sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kita rolling kelompok dulu, bagi kelompok dulu ya. Kita secara acak, gak Bapak yang menentukan. Nah, kita pakai rolling ini. Oke. Yang ini masuk kelompok pertama ya, kelompok 1. Ya, Gusni Reviola, mana orangnya? Ya, Gusni masuk kelompok 1 ya. Satu kelompok 5 orang. Silakan Gusni catat siapa saja anggota kelompoknya. Ananda semua sudah Bapak bagi per kelompok, jadi Ananda ada 5 kelompok ya. Silakan duduk per kelompok hari ini. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Tugas Ananda per kelompok, Ananda harus bisa menjawab pertanyaan yang telah Bapak sediakan. Ini bertujuan untuk membuat Ananda berpikir lebih kritis. Pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi ulama dalam menyebarkan Islam? Ananda tulis per kelompok, kemudian presentasikan. Kemudian apa saja tantangan yang mereka hadapi.
Ananda akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan sumber yang akan Bapak bagikan. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan jawab pertanyaan sesuai dengan yang telah Bapak ajukan ya. Per kelompok sumbernya. Ananda membahas tentang Sunan Giri. Ya, silahkan dicatat ya apa saja metode dakwahnya, kemudian apa tantangan yang beliau hadapi. Ya, oke. Kelompok ini membahas tentang Sunan Ampel. Nah, silahkan dipahami apa strategi dakwahnya, kemudian apa tantangan yang dihadapi. Ya, nanti tampilkan per kelompok. Oke. Ke Sunan Kalijati. Ya, dia berikan tugasnya, catat apa strategi dakwah dan tantangan yang dihadapi ya. Nanti presentasi ya. Ke Sunan Kudus. Nah, catat strategi dan tantangan dalam menghadapi dakwah. Nah, catat dulu, pahami dulu. Makanya belajar per kelompok. Ini membahas tentang Sunan Muria. Ya. Pahami ya apa strategi kemudian tantangan dalam berdakwah. Nanti presentasi ya. Bisa pahami? Anda semua untuk sesi yang pertama dari soal yang telah Pak ajukan sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan Anda presentasikan per kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan Anda kelompok 1. Sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Sunan Giri. Strategi mendirikan pesantren Giri Keraton sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Tantangan persaingan dengan pengaruh Hindu Buddha yang masih kuat di masyarakat. Terima kasih. Berarti kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok 1 Sunan Giri, strategi dakwahnya dengan mendirikan pesantren. Tantangannya masih banyak orang yang menganut ajaran agama Hindu Buddha. Oke. Bagus. Kelompok 2. Silakan. Siapa yang mau tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Sunan Ampel atau Sunan Rahmat. Strateginya yaitu mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan mencetak ulama yang kelak akan melanjutkan dakwahnya. Tantangannya yaitu menghadapi masyarakat yang masih percaya pada ajaran nenek moyang. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk masing-masing kelompok, untuk semua kelompok. Alhamdulillah Bapak tengok tadi, Bapak simak, ternyata Ananda bisa memahami materi kita tentang strategi dan juga tantangan yang dihadapi oleh para ulama kita dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya kita masuk tugas yang kedua per kelompok. Silakan Anda keluarkan HP-nya semua, sediakan paket. Tugas Anda adalah membuat proyek kreatif berupa poster boleh, video pendek boleh, atau presentasi interaktif yang menggambarkan strategi ataupun juga cara ulama kita dalam menyebarkan agama Islam. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan bekerja masing-masing kelompok menggunakan HP-nya. Silakan keluarkan HP dan kerjakan tugas selanjutnya. Tadi Anda Sunan apa? Sunan Giri. Ya, Sunan Giri. Buat posternya tentang dakwah Sunan Giri. Yang ini tadi kelompok 2 Sunan Ampel. Juga buat posternya nanti ya. Kelompok 3
Sunan Gunung Jati. Ya, silakan. Keluarkan HP-nya. Dibuat itunya, tugasnya. Ya, ini kelompok 4. Tentang apa? Sunan Maria. Sunan Maria. Muria ya, bukan Maria, Sunan Muria. Di mana bikin posternya? Canva. Di Canva. Coba lihat Bapak. Oh, bagus ya. Udah hampir selesai. Iya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Ananda semuanya, untuk sesi yang kedua sudah selesai, sudah berakhir. Bapak harap Ananda yang sudah menyelesaikan posternya bisa mengirimkan melalui WA Bapak. Minggu depan kita tampilkan posternya atau kita bagikan di media sosial. Tugas Ananda selanjutnya adalah tugas individu. Tugas masing-masing Ananda, silakan tuliskan refleksi pribadi Ananda tentang bagaimana para ulama kita atau bagaimana cara menerapkan nilai-nilai perjuangan ulama dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan tulis di catatan masing-masing dan nanti Bapak minta 1 atau 2 orang untuk membacakannya. Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan tugas yang ketiga ini. Sudah selesai sesi tugas refleksinya. Siapa yang mau menampilkan catatan refleksi dirinya hari ini? Ada yang mau? Amanda? Ya, oke, silakan. Jika dulu para ulama berdakwah melalui masjid-masjid atau tempat-tempat berdakwah lainnya. Sementara untuk saat sekarang ini para ulama atau ustadz bisa Berdakwah melalui platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan maksudnya media sosial lainnya. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk Amanda ya. Ya. Kalau dulu ulama menyebarkan dakwah melalui pesantren, masjid-masjid, kalau sekarang berdakwah bisa melalui media sosial kayak YouTube dan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ananda semuanya, tugas yang terakhir, kita diskusi kelas. Siapa yang bisa jawab kira-kira bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk berdakwah? Bagaimana cara kita berdakwah dengan cara memanfaatkan teknologi? Siapa yang kira-kira bisa jawab? Dengan cara apa? Ya, Anindita, silakan. Iya, menonton atau menyaksikan video-video streaming tentang dakwah atau ceramah. Ada juga tentang menonton cuplikan atau juga film-film tentang dakwah juga bisa. Yang Anda kerjakan tadi di Canva apa itu? Poster. Itu merupakan salah satu strategi dakwah. Ya. Soalnya kita masuk kepada kegiatan penutup untuk pembelajaran hari ini. Kita masuk pada kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Bapak. Ya, Fauzan, silakan. Materi hari ini tentang bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia seperti pernikahan, perdagangan, pelayaran, dan ilmu pendidikan. Ya. Dan orang-orang terdahulu menyampaikan pendidikan di tempat-tempat seperti pesantren, masjid, dan tempat-tempat ibadah. Sedangkan sekarang bisa melalui sosial media. Kasih aplaus dulu untuk Fauzan. Ya, benar. Kalau zaman dulu para ulama atau Islam disebarkan melalui pendidikan, perkawinan, perdagangan. Tapi kalau sekarang dakwah itu bisa disebarkan melalui media sosial kayak YouTube, Instagram, dan Facebook atau media sosial lainnya. Baiknya, terakhir Bapak ingin melihat apakah Ananda benar-benar bisa memahami materi hari ini atau tidak. Silakan jawab pertanyaan sesuai dengan link yang telah Bapak bagikan di grup. Silakan dibuka linknya, keluarkan HP-nya. Ya. Jawab pertanyaan berdasarkan link yang telah Bapak bagikan. Ya.
Sesi untuk menjawab pertanyaan sudah selesai. Bapak cek tadi di linknya. Bapak lihat tadi jawaban Anda semuanya sudah banyak yang benar. Rata-rata tinggi nilainya. Berarti Anda semua sudah memahami materi kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih Anda semua atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.